Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salvia Nurhaini dari kelas 12 Akuntansi 3, nomor absen 27. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis plan saya, yaitu ayam gemecer. Apa sih ayam gemecer? Yuk simak. Pendahuluan, latar belakang dari usaha saya karena pada saat ini masyarakat cenderung lebih suka membeli makanan. Mereka membeli makanan dengan rasa yang enak dan harga yang relatif murah. Namun kualitas tetap terjamin. Ini menjadi peluang usaha bagi saya untuk menjual ayam gemecer yang enak namun dengan harga yang terjangkau oleh semua kalangan. Ayam gemecer adalah inovasi, di mana ayam yang diberi sambal di atasnya, dengan berbagai tingkatan kepedasan yang akan menambah rasa nikmat saat dimakan. Misi usaha, menjadikan ayam gemecer sebagai makanan yang berkualitas dan dapat dinikmati oleh semua kalangan masyarakat. Dan termasuk dalam salah satu kuliner yang sukses dengan omset yang tinggi, sehingga dapat membuka cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Misi usaha, yang pertama, menjadikan ayam gemecer sebagai usaha yang dapat diterima di masyarakat. Yang kedua, menciptakan usaha makanan yang bersih dan sehat. Dan yang ketiga, memberikan kepuasan, kenyamanan, serta kepercayaan kepada konsumen. Tujuan usaha, yang pertama, menambah penghasilan setiap bulannya, menyediakan makanan yang sehat, belajar berwirausaha sedini mungkin, dan membuka lapangan pekerjaan baru. Profil usaha, nama usaha. Nama usaha yang saya berikan yaitu ayam gemecer, supaya mudah diingat oleh konsumen. Jenis usaha, dinas produksi dan penjualan dilakukan di rumah. Namun, untuk memudahkan pembeli, saya juga membuka pemesanan melalui jalur daring agar pembeli lebih mudah dalam membeli ayam gemecer ini. Pemesanan jalur daring bisa dilakukan dengan menggunakan aplikasi GoFood atau menghubungi nomor telepon atau WA yang telah disediakan. Struktur organisasi. Struktur organisasi yang diterapkan berupa struktur organisasi sederhana yang terdiri dari ketua dan 1 staf pembantu. Aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama adalah bauran pemasaran. Produk saya ini saya beri nama ayam gemecer karena terbuat dari perpaduan antara ayam dan sambal dengan berbagai tingkat kepedasan yang menggoda selera. Ayam gemecer merupakan makanan yang banyak mengandung protein yang dibutuhkan oleh tubuh, digemari, dan rasa pedasnya membawa sensasi tersendiri. Price. Harga yang saya tetapkan cukup terjangkau, yaitu sebesar 13.000 untuk satu porsi, yang terdiri dari nasi, ayam gemecer, dan lalapan. Promotion. Karena saat ini banyak sekali yang menggunakan media sosial dari anak muda sampai orang dewasa, terutama di kalangan anak muda sebagai target utama saya, maka saya tetapkan promosi yang akan saya gunakan paling utama yaitu melalui media sosial. Tetapi promosi dengan cara lain seperti brosur dan secara face-to-face tetap saya gunakan agar semua orang dapat dengan mudah mengenal produk yang akan saya jual. Analisis peluang usaha. Yang pertama yaitu kekuatan. Kekuatan dari produk saya ini, yang pertama, kandungan protein dan berbagai macam gizi yang terkandung dalam ayam gemecer ini sangat banyak. Ayam gemecer ini enak dan disajikan dengan berbagai tingkat kepedasan. Yang ketiga, harga ayam gemecer ini sangat terjangkau dan kualitas ayam gemecer ini sangat terjamin. Kemudian, peluang. Peluang yang dapat saya lihat yang pertama, pemasaran yang semakin mudah dan efektif. Kemudian bahan baku yang mudah didapat. Kekurangan dari produk ini yaitu produknya terlalu mudah untuk ditiru oleh pesaing. Kemudian bahan baku yang tidak menentu bahkan cenderung naik.
Dan yang terakhir, modal yang terbatas. Kemudian ancaman. Ancaman yang dapat saya lihat yaitu adanya pesaing yang menjual produk dengan harga yang tidak terlalu mahal dan munculnya produk baru dengan kualitas dan kreasi yang lebih baik. Aspek teknis dan teknologi. Yang pertama, bahan baku. Bahan baku dari pembuatan ayam kemelecer adalah yang pertama ayam sayur, bawang putih bubuk, minyak goreng, cabai merah, bawang putih, tomat merah, gula, garam, kaldu bubuk, beras, kubis, dan mentimun. Cara memperoleh bahan baku dengan membelinya di pasar atau warung terdekat. Kemudian peralatan. Peralatan yang digunakan yaitu kompor gas, gas LPG, wajan, spatula, serok, penjepit makanan, balenan, teko, piring lidi, tempat tisu, pisau dapur, gelas, termos es, panci, cobek batu, dan nampan. Kemudian penentuan lokasi usaha. Lokasi usaha yang saya pilih yaitu lokasi usaha yang mudah dilihat, agar produk saya lebih dikenal oleh masyarakat. Kemudian, akses yang mudah dilalui, agar calon pembeli yang akan membeli dapat mudah. Kemudian, dekat dengan konsumen, agar memudahkan konsumen dalam membeli ayam kemelecer ini. Kemudian yang kelima, kegiatan produksi. Cara membuat ayam kemelecer ini yaitu yang pertama, siapkan bahan baku terlebih dahulu. Kemudian, cuci beras. Masukkan beras ke panci dengan takaran air 1 garis di bawah tangan jari telunjuk dilebihkan sedikit di atas garis. Tutup panci dan nyalakan kompor dengan api sedang. Tunggu sampai matang, kurang lebih 15 menit. Matikan kompor, diamkan 10 menit. Lalu buka tutup panci, pindahkan ke tempat nasi. Cuci dan potong ayam. Beri garam dan bawang putih bubuk. Diamkan selama 10 menit. Kemudian goreng sampai matang. Haluskan bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan tomat merah. Setelah bumbunya halus, tumis bumbu halus sampai harum. Tambahkan garam, gula, dan kaldu bubuk. Aduk-aduk sampai merata. Masukkan ayam goreng ke dalam tumisan bumbu. Aduk rata sampai bumbu menutupi ayam seluruhnya. Diamkan sebentar. Setelah matang, matikan kompor. Ayam kemelecer siap disajikan dengan nasi hangat dan tambahan lalapan. Aspek keuangan. Terdiri dari biaya produksi. Biaya produksi terdapat biaya bahan baku, biaya alat, dan biaya operasional. Biaya bahan baku. Yang total semua bahan baku yaitu 138.000. Per hari bisa menghabiskan 3 kilo ayam. 1 kilo ayam bisa menjadi 8 porsi. Berarti 3 dikali 8 porsi sama dengan 24 porsi. Kemudian biaya alat. Total dari biaya alat yaitu 2.547.500. Biaya alat tersebut dialokasikan ke dalam 1 tahun masa penggunaan. Jadi, 2.547.500 dibagi 360 hari. Kemudian, biaya operasional. Dalam biaya operasional terdapat biaya listrik 60.000 dan biaya tenaga kerja 1.200.000. Total biaya operasional yaitu 1.260.000. Biaya operasional dialokasikan ke dalam 1 bulan masa penggunaan. Jadi, 1.260.000 dibagi 30 hari. Hasilnya yaitu 42.000 per hari. Kemudian biaya produksi. Biaya produksi per hari terdiri dari yang pertama biaya bahan baku
138.000, biaya alat 7.000, dan biaya operasional 42.000. Total semua biaya yaitu 187.000. Kemudian harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan terdiri dari bahan baku, biaya alat, dan biaya operasional dibagi dengan produk yang dihasilkan. Berarti 138.000 ditambah 7.000 ditambah 42.000 dibagi 24 porsi, yaitu hasilnya menjadi 7.800. Sedangkan harga jual yaitu harga pokok ditambah dengan laba yang diinginkan. Harga pokok 7.800 ditambah 5.200 menjadi 13.000. Dan yang terakhir, perhitungan keuntungan. Perhitungan keuntungan terdiri dari laba dikali quantity. Laba 5.200 dikali dengan 24 porsi menjadi 124.800. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.